Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar Islam di Jawa Barat itu lebih dahulu daripada Islam di Jawa Tengah? Atas jawabannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jawabannya bisa benar dan juga bisa salah. Karena zaman dahulu tidak ada Jawa Tengah, adanya hanya Jawa Kulon dan Jawa Wetan. Jadi seluruh pulau Jawa itu dari zaman dahulu dibagi menjadi dua, Jawa Kulon apa Jawa Wetan, Wong Kulon apa Wong Wetan begitu. Jadi sebutan Jawa Tengah itu adalah baru-baru saja. Oleh sebab itu, sebelum kita menjelaskan tentang fakta sejarah, mari kita awali dengan Islam pada awalnya, yaitu pada zaman Rasulullah SAW hingga Islam masuk ke Nusantara. Masa Nabi Muhammad SAW yaitu tahun 570 Masehi hingga 632 Masehi. Beliau hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah pada tahun 622 Masehi. Kemudian Rasulullah SAW wafat, dilanjutkan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memerintah pada tahun 632 Masehi hingga 634 Masehi. Dilanjutkan oleh Sayyiduna Umar bin Khattab, beliau memerintah pada tahun 634 Masehi hingga 644 Masehi. Dilanjutkan Sayyiduna Utsman bin Affan, beliau memerintah pada tahun 644 Masehi hingga 656 Masehi. Ini semuanya pusat pemerintahan ibu kota adalah di kota Madinah Al-Munawwarah. Kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib memindahkan pusat ibu kota ke Kufah, ya, daerah sekarang Irak, ikut daerah Irak Kufah pada tahun 656 Masehi hingga 661 Masehi. Selanjutnya Daulah Bani Umayyah yang pertama yang berpusat di Damaskus, yaitu pada tahun 661 Masehi hingga tahun 750 Masehi. Setelah hancur, dilanjutkan Daulah Bani Umayyah yang berada di Andalus, Spanyol, tepatnya di Cordoba. Cordoba itu kalau dalam bahasa Arabnya adalah Qurtubi, yaitu pada tahun 750 Masehi hingga tahun 929 Masehi. Lanjut Daulah Bani Abbasiyah, yaitu berpusat di Irak pada tahun 750 Masehi hingga tahun 1258 Masehi. Ini sangat panjang sekali. Kemudian Daulah Fatimiyah yang bergolongan atau berhaluan Syiah yang berpusat di Mesir pada tahun 909 Masehi hingga tahun 1171 Masehi. Kemudian Islam di Nusantara ini sudah, yaitu di Cempa, Biren, Aceh pada tahun 154 Hijriah. Ini adalah 4 tahun setelah lahirnya Imam Syafi'i, ya kan. Imam Syafi'i kan lahir tahun 150 Hijriah. Itu kurang lebih sekitar tahun 777 Masehi. Kemudian Kesultanan Perlak di Aceh juga pada tahun 840 Masehi hingga tahun 956 Masehi. Karena sering terjadi perang saudara antara golongan Syiah dengan Sunni, jadi Syiah dan Sunni ini sudah di Nusantara sudah sejak dulu, maka kekuasaan dibagi menjadi dua. Yang pertama di pesisir Aceh beraliran Syiah hanya 2 tahun, yaitu tahun 986 Masehi hingga tahun 988 Masehi. Yang kedua, di pedalaman Aceh beraliran Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah tahun 986 Masehi hingga tahun 1023 Masehi. Kemudian yang perlu diketahui juga adalah Daulah Saljuqiyah dari Bani Saljuk, yaitu pada tahun 1037 Masehi hingga tahun 1194 Masehi. Yang ibu kota selalu berpindah-pindah, mulai dari Naisabur yaitu di Iran, ke Rai Iran, ke Isfahan Iran, lalu ke Hamdan juga Iran, dan ke Merv Turkmenistan. Kemudian Daulah Ayyubiyah yang terkenal, ya, sangat fenomenal, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi yang berpusat di Mesir pada tahun 1171 Masehi hingga tahun 1341 Masehi. Ada juga Kesultanan Mamalik atau Mamluk yang berpusat di Kairo, yang hampir bersamaan ini, Kairo Mesir, tahun 1250 Masehi hingga tahun 1517 Masehi. Selanjutnya Kesultanan Turki Utsmani atau yang disebut Ottoman, yaitu berpusat di Istanbul, Turki pada tahun 1299 Masehi hingga tahun 1923 Masehi. Coba
hitung sendiri. 1923 dikurangi 1299 ya. Kurang lebih berapa ini? Hampir 600-700-an tahun. Tetapi di masa pemerintahan pernah mengalami interregnum Turki, yaitu masa kekosongan kekuasaan pada tahun 1369 Masehi. Maka berdirilah Daulah Timuriyah yang didirikan oleh seorang panglima perang bernama Timur Leng pada tahun 1370 Masehi hingga tahun 1507 Masehi. Timur Leng ini adalah seorang panglima yang gagah berani, yang muslim, yang wallahu alam ya katanya adalah pincang. Beliau adalah blasteran dari Turki dengan Mongol, keturunan dari Genghis Khan. Karena sering dikatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia, ke Nusantara itu dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India, maka kita perhatikan bahwa Islam yang masuk di India itu lebih dahuluan masuk ke Aceh. Karena di Aceh Islam masuk mulai tahun 700 Masehi hingga tahun 900-an Masehi. Sedangkan Islam masuk di India mulai pertama Kesultanan Delhi pada tahun 1206 Masehi hingga tahun 1526 Masehi. Kemudian yang kedua Kesultanan Tughlaq 1320 Masehi hingga 1414 Masehi. Kesultanan Bahami ini yang ketiga, Kesultanan Bahmani 1347 Masehi hingga 1527 Masehi. Yang keempat Kesultanan Mughal yang mendirikan Taj Mahal ini ya pada tahun 1526 Masehi hingga 1857 Masehi. Kemudian kerajaan Islam di Indonesia yang mulai besar yaitu Samudra Pasai, kerajaan Samudra Pasai di Lek Sumawai, Aceh Utara pada tahun 1267 Masehi hingga tahun 1521 Masehi. Kemudian Kesultanan Brunei Darussalam berdiri pada tahun 1368 Masehi. Kesultanan Malaka pada tahun 1405 Masehi hingga 1511 Masehi. Kesultanan Lamuri atau Lambri di Aceh pada tahun 1413 Masehi sampai tahun 1503 Masehi. Kesultanan Aceh Darussalam tahun 1507 Masehi hingga tahun 1903 Masehi. Nah, singkat saja kita akan membahas tentang Islam masuk di Jawa Barat. Yaitu pada tahun 1416 Masehi, armada laut Cina yang muslim dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho membawa Syekh Hasanuddin atau yang terkenal dengan sebutan Syekh Kuro dari Campa menuju ke Karawang, dan juga Syekh Datuk Kafi atau Syekh Nurjati dari Malaka yang beliau menuju ke Cirebon. Kemudian di dalamnya juga ada Syekh Bantong, Syekh Bentong atau Kiai Bahtong atau Tan Guhuat dari Cina menuju ke Gresik. Syekh Bentong memiliki putri bernama Siu Banci, dinikahi oleh Prabu Brawijaya V, mempunyai putra bernama Jinbun, Pangeran Jinbun alias Raden Hasan tatkala dibawa oleh Adipati Arya Damar ke Palembang. Beliau bernama Raden Hasan atau Raden Fatah ya tatkala sudah mendirikan kerajaan Demak, pendiri kerajaan Kesultanan Demak yaitu pada tahun 1475 Masehi hingga tahun 1549 Masehi. Jadi ingat, kerajaan Demak didirikan oleh Pangeran Jinbun. Ini ibu beliau adalah keturunan Cina. Bapak beliau adalah Brawijaya V ya, Raja Majapahit. Beliau mendirikan kerajaan Demak, Raden Fatah itu pada tahun 1475 Masehi hingga tahun 1549 Masehi. Kembali lagi ke Jawa Barat, yaitu Syah Bandar Pelabuhan Cirebon yang bernama Ki Gedeng Manguntapa memiliki putri bernama Nyi Subang Larang yang belajar ilmu agama Islam kepada Syekh Kuro di Karawang dan juga Syekh Nurjati. Nyi Subang Larang dinikahi oleh Prabu Siliwangi, putra Prabu Anggalarang. Prabu Siliwangi ini tatkala masih muda terkenal dengan sebutan Pangeran Pamanarasa. Kemudian Nyi Subang Larang memiliki 3 anak, yaitu bernikah dengan Prabu Siliwangi. Berarti ini adalah anaknya Prabu Siliwangi. Yang pertama Raden Walangsungsang. Raden Walangsungsang yang kelak akan bergelar Prabu Cakrabuana, pendiri Kesultanan Cirebon, yaitu pada tahun 1430 Masehi hingga 1677 Masehi. Kalau dilihat dari berdirinya ini 1430 Masehi ini adalah lebih dahulu daripada berdirinya Kerajaan Demak. Karena Kerajaan Demak berdiri pada tahun 1475 Masehi hingga berjarak 45 tahun ya. Duluan Cirebon,
kurang lebih 45 tahun. 45 tahun itu ya hampir STW ya, setengah tua, maksudnya adalah usia manusia. Ya usia manusia yang rata-rata matang itu kan 40 sampai 45 tahun. Kemudian putra yang kedua, putranya Prabu Siliwangi dengan Nyi Subang Larang adalah Nyi Rara Santang. Nyi Rara Santang ini tatkala menunaikan ibadah haji, kemudian beliau dinikahi oleh Syarif Abdullah Umdatuddin dari Mesir. Beliau memiliki putra yang bernama Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah ini nanti akan menjadi Sultan Cirebon yang terkenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati, yang beliau berkuasa pada tahun 1479 Masehi hingga tahun 1568 Masehi setelah berdirinya Kerajaan Demak, ya dikukuhkan berarti Kesultanan Cirebon. Kan Demak sekali lagi tahun 1475, sedangkan yang ini yang Sunan Gunung Jati tahun 1479, berarti jarak 4 tahun saja. Kemudian putra yang ketiga dari Nyi Subang Larang dengan Prabu Siliwangi yaitu Raden Kian Santang atau yang terkenal dengan Raden Sangara atau Syekh atau Sunan Rahmat. Jadi dari ketiga putranya Prabu Siliwangi inilah Islam menyebar di hampir seluruh bumi Jawa bagian kulon, Jawa Kulon. Dari kisah sejarah yang terang benderang yang sudah cetha terwelo-welo begini, Nyi Subang Larang itu adalah seorang wanita muslimah, murid kesayangannya Syekh Qura dan Syekh Nurjati. Sedangkan wanita muslimah itu para ulama muslim telah sepakat tidak boleh, haram menikah dengan lelaki non muslim. Sehingga ini jelas sekali bahwa Prabu Siliwangi itu saat menikahi Nyi Subang Larang beliau masuk Islam, tetapi Islamnya disembunyikan. Kenapa? Kalau seandainya belum nggak masuk Islam, ya berani matilah, karena mempertahankan kesucian, mempertahankan akidah. Oleh sebab itu sekali lagi bahwa Nyi Subang Larang nggak mungkin dinikahi oleh Prabu Siliwangi yang masih dalam keadaan non muslim. Tapi kalau seandainya lelaki muslim menikah dengan wanita non muslim, itu baru ulama berbeda pendapat. Kalau lelakinya yang muslim loh ya, kalau wanitanya non muslim maka banyak ulama yang berbeda pendapat. Tetapi kalau wanitanya yang muslimah, para ulama sepakat nggak boleh menikah dengan non muslim. Kemudian tambahan, di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, telah ditemukan nisan kuburan muslimah yang bertulis huruf Arab bergaya Kufi bernama Fatimah binti Maimun, tertulis 7 Rajab 475 Hijriah. 7 Rajab 475 Hijriah. Atau kalau diteliti bertepatan dengan tanggal 2 Desember tahun 1082 Masehi. 1082 Masehi ini jauh sekali sebelum Majapahit berdiri, karena Majapahit berdiri itu pada tahun 1293. Jadi kurang lebih ya hampir 200-150-an lah tahun ini sudah ada Islam menyebar di Jawa bagian wetan, yaitu Jawa Timur. Kemudian di Lumajang Jawa Timur ditemukan juga jejak penyebaran agama Islam pada masa awal berdirinya Kerajaan Majapahit, yaitu pada tahun 1293 Masehi. Majapahit berdiri sampai tahun 1527 Masehi. Penyebaran Islamnya dibawa oleh Syekh Abdurrahman Asy-Syaibani, yaitu ulama dari Persia, Iran. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.